Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang terhormat dan kemuliakan kepada pimpinan karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita Ibu Lia Nasution yang selalu siap mendampingi untuk kelancaran acara kita ini. Dan yang sangat kami banggakan dan kami muliakan kepada seluruh para pendengar kami Radio Raw FM yang sangat kami hormati, dan mudah-mudahan kita semua tetap dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan perlindungannya yang maha kuasa. Amin ya rabbal alamin. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita nikmati. Hidup itu sederhana, yang rumit adalah pikiran kita. Hidup itu sebetulnya murah, yang mahal adalah gengsi kita. Oleh karena itu, mari kita terus berdoa, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala doa dan permintaan, cita-cita dan hajat kita mudah-mudahan dapat tercapai. Tapi ingat saudaraku, kadang Allah memberi bukan seperti apa yang kita minta, tapi Allah memberi sesuai dengan kebutuhan kita, dan itulah yang terbaik untuk kita di saat ini. Jika kita merasa rintangan kita sepanjang sungai, maka kesabaran kita haruslah seluas samudra. Jika kita merasa harapan kita setinggi bintang, maka ikhtiar kita harus sejauh langit. Jika kita merasa pengorbanan kita sudah sebesar bumi, maka keikhlasan kita haruslah seluas jagat raya. Jika kita merasa masalah kita sebesar kapal, maka yakinlah bahwa nikmat Allah itu seluas lautan. Oleh karena itu, jalanilah hidup ini seolah-olah hari ini adalah hari terakhir bagi kita. Dengan itulah kita bisa menghargai waktu dan kita isi dengan amal ibadah. Selagi kita bernapas, maka lakukanlah kebaikan. Insya Allah kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan, dan itu bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Jadilah orang yang paling ikhlas, bukan hanya sekedar berbuat kebaikan, karena dalam keikhlasan itu sudah pasti ada kebaikan di dalamnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menuntut kita kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, untuk bisa kita bahagia dan kita mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang bersejarah bagi kita semua, bulan Maulid Nabi. Di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi ke muka bumi, manusia yang terbaik, manusia yang selalu mengajak manusia kepada kebaikan, manusia yang berhasil membawa umat manusia ini dari berbagai kegelapan menuju satu cahaya keislaman. Beliau seperti bulan purnama, beliau seperti matahari, beliau adalah cahaya di atas cahaya yang selalu menerangi
kita umatnya ini. Mudah-mudahan kita menjadikan beliau teladan yang terbaik dalam hidup ini dengan berusaha semaksimal mungkin untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam yang sempurna. Insya Allah kita akan mengalami kemajuan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, laula an asukku ala ummati, kalaulah tidak memberatkan umatku. Laula an asukku ala ummati, kalaulah tidak memberatkan umatku. Ada beberapa amalan yang dianjurkan kepada kita, memang tidak wajib tapi sangat utama. Kalau tidak memberatkan kita, maka bahasa indah dari Rasulullah SAW dalam berbagai hadis, beliau mengungkapkan kalimat itu dengan kalimat laula an asukku ala ummati, kalaulah tidak memberatkan umatku. Apa amalan itu? Yang pertama, kita menggosok gigi setiap kita berwudu. Yang kedua, berwudu setiap hendak sholat. Yang ketiga, mengakhirkan pelaksanaan sholat fardu isya. Laula an asukku ala ummati, kalaulah tidak memberatkan umatku. Yang pertama, menggosok gigi setiap berwudu. Berdasarkan hadis riwayat Baihaqi dan Hakim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, laula an asukku ala ummati la amartahum bisiwaki inda kulli wudu. Kalaulah tidak memberatkan umatku, tentulah akan kusuruh mereka menggosok gigi setiap berwudu. Yang kedua, berwudu setiap hendak sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, laula an asukku ala ummati, kalaulah tidak memberatkan umatku, la amartuhum inda kulli salatin biwudu, tentu akan kusuruh mereka berwudu setiap hendak solat. Wa ma'a kulli wudu bisiwak, dan agar mereka menggosok gigi setiap mereka berwudu. Dalam hadis riwayat Ahmad. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli shalah. Biasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu setiap hendak melakukan solat. Falamma kana yaumul fathi tawaddu'a wa masaha khuffaihi, maka pada hari takluknya Mekkah, ia berwudu dan menyapu kedua sepatunya. Wa shollas sholawati biwudu'i wahid, serta mengerjakan solat-solat itu dengan satu wudu. Faqala lahu Umar, maka bertanyalah Umar, ya Rasulullah, innaka fa'lata syai'an lam takun taf'uluhu. Ya Rasulullah, Anda melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan selama ini. Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, amdan, memang, fa'altuhu ya Umar,
Memang sengaja saya melakukan itu, wahai Umar. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Kemudian yang ketiga, melaksanakan solat Isya pada sepertiga malam atau seperdua malam. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, kanu yusallunal atamata fima baina ayyagibash syafaqo ila sulusil lail awal. Para sahabat melakukan solat Isya di antara terbenamnya megah merah sampai sepertiga malam yang pertama. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asukku ala ummati, kalaulah tidak akan memberatkan umatku, la amartahum, benar-benar aku akan perintahkan kepada mereka, ayu akhirul isya'a ila sulisil lail au nisbihi, maka tentu akan kusuruh mereka mengundurkan solat Isya sampai sepertiga malam atau seperdua malam. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Ada 3 amalan yang sangat dianjurkan kepada kita kalau tidak memberatkan. Agama itu mudah, tidak ada yang sulit. Dan Allah pun menginginkan kepada kita kemudahan, bukan kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untukmu kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tidaklah Allah mengadakan dalam agama itu suatu kesulitan pun. Al-Quran surah Al-Has ayat 78. Inna hadzal din, agama itu mudah. Inna hadzal dina yus, sesungguhnya agama itu mudah. Walai yusaddad din ahadun illa ghalabahu, dan tidak seorang pun yang mempersulit agama kecuali tentu dikalahkan oleh agama. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Maqburi radhiyallahu anhu, laula an asukku ala ummati la amartahum, kalaulah tidak memberatkan umatku, tentulah mereka akan kusuruh. Yang pertama, untuk selalu bersiwak menggosok gigi dalam setiap berwudu. Yang kedua, laula an asukku ala ummati la amartuhum inda kulli solati biwudu, kalaulah tidak memberatkan umatku, benar-benar aku akan perintahkan kepada mereka setiap mereka solat harus berwudu kembali. Yang ketiga, la amartahum laula an asukku ala ummati la amartuhum, kalaulah tidak memberatkan umatku, benar-benar aku akan perintahkan kepada mereka ayu akhirul isya'a, untuk mengakhirkan solat Isya ila sulusul lail au nisbihi, untuk mengakhirkan solat Isya atau mengundurkan pelaksanaan solat Isya sampai pada sepertiga malam atau seperdua malam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, yang pertama,
yaitu bersiwak, menggosok gigi setiap kita berwudu. Itu bukan wajib, tapi yang sangat dianjurkan, sunat hukumnya. Dan itu kalau tidak memberatkan. Seandainya ada orang yang tidak bersiwak, menggosok gigi ketika berwudu, itu tidak berdosa dan wudunya kalau laksanakan semua itu akan sah, hukumnya sah. Bersiwak ini bisa kita lakukan dengan kayu arok, kayu zaitun, tangkai kurma, atau kayu jenis lainnya yang tidak mudah hancur dan tidak melukai mulut. Atau kita lebih sederhana menggunakan sikat gigi dan menggunakan pasta gigi. Berwudu itu di dalam berwudu itu dianjurkan kita bersiwak, yaitu ketika kita hendak sholat. Yang kedua, kita bersiwak menggosok gigi ketika kita mau membaca Al-Quran. Yang ketiga, kita bergosok gigi ketika kita masuk ke rumah. Kemudian kita bergosok gigi ketika kita hendak melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Dan kita dianjurkan bergosok gigi ketika kita bangun dari tidur. Dan kita dianjurkan bergosok gigi ketika sudah terasa ada perubahan bau pada mulut kita. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "As-siwaku mataharatul lil fami mardotul lil rob." Siwak itu membersihkan mulut dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat An-Nasai, Ahmad dan At-Tirmizi. Salatu bisiwaki khairum min sab'ina salati bighairi siwak. Salat dengan bergosok gigi, dengan bersiwak, itu lebih baik daripada 70 kali salat yang tidak bersiwak. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Maka saudaraku, dianjurkan kepada kita ketika kita berwudu itu dengan bersiwak, menggosok gigi. Manfaatnya, satu, membersihkan mulut, gusi dan gigi. Yang kedua, itu dapat menguatkan gusi dan gigi kita. Yang ketiga, dapat menyehatkan saluran pencernaan dan menjernihkan suara. Yang keempat, bersiwak itu dapat menguatkan daya ingat. Yang kelima, bersiwak itu dapat mengobati sakit kepala. Dan yang keenam, bersiwak itu dapat menajamkan penglihatan. Inilah kira-kira manfaatnya ketika kita bersiwak ketika berwudu. Dan ini sangat anjurkan, kalaulah tidak memberatkan umatku. Laula an asukku ala ummati la amartahum bisiwak. Kalaulah tidak memberatkan umatku, benar-benar aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap mereka melaksanakan wudu. Kemudian yang kedua, laula an asukku ala ummati la amartuhum inda kulli salatin biwudu. Kalaulah tidak memberatkan umatku, benar-benar aku akan perintahkan kepada mereka setiap mereka sholat harus dimulai dengan wudu kembali.
wudu yang baru. Ada beberapa hal yang mewajibkan kita berwudu, yaitu ketika kita sholat apapun, baik ya sholat wajib maupun sholat sunat, dan pelaksanaan fardu kifayah, yaitu sholat jenazah. Itu harus dimulai dengan wudu. Tanpa wudu tidak sah sholat kita, baik yang wajib maupun yang sunat, dan juga pelaksanaan sholat jenazah. Yang kedua, kita wajib berwudu ketika kita mau melaksanakan tawaf di Baitullah, mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Dan kemudian kita wajib berwudu ketika kita mau membaca Al-Quran dengan menggunakan mushaf Al-Quran. Kemudian ada hal-hal yang sunat, kita harus mulai dengan berwudu, yaitu ketika kita berzikir. Yang kedua, ketika kita hendak tidur. Kalau mau tidur, itu sangat anjurkan, sunat hukumnya kita berwudu. Yang ketiga, bagi orang yang sedang junub, jika hendak makan atau minum atau mengulangi senggama, itu dianjurkan berwudu. Yang kelima, yang keempat, yaitu kita berwudu sebelum melaksanakan mandi wajib maupun mandi sunat. Berwudu dulu, menghilangkan hadas kecil lebih dahulu, baru menghilangkan hadas besar. Yang kelima, yaitu setelah kita memakan apa yang telah disentuh oleh api, maka kita disunatkan untuk berwudu. Kemudian memperbaharui wudu setiap sholat. La amartahum, benar-benar aku perintahkan kepada mereka untuk berwudu setiap mereka melaksanakan sholat. Laula an asukku ala ummati la amartuhum inda kulli sholatin biwudu. Kalaulah tidak akan memberatkan bagi umatku, tentulah kusuruh mereka berwudu setiap hendak sholat. Ada kisah yang bisa kita ambil pelajaran. Ada seorang miliarder Arab Saudi turunan dari Yaman mengalami sakit gejala stroke. Kepalanya terus dalam keadaan pusing dan tidak berkesudahan. Dan dokter Arab Saudi pun sudah angkat tangan, sudah menyerah, tidak bisa lagi mengobati sang miliarder ini. Dan dokter itu pun menyarankan miliarder ini untuk pergi berobat ke dokter Swiss. Sesampai di Swiss, kemudian diperiksa oleh dokter Swiss itu, dan dokter Swiss itu pun dia berkata sambil tertawa kecil, "Anda kan orang Arab." "Ya, betul." "Tentu Bapak adalah beragama Islam." "Ya, betul, beragama Islam." "Sebetulnya penyakit Bapak ini gejala stroke, dan keadaan Bapak selalu dalam keadaan pusing yang tidak berkesudahan. Itu ada obatnya di dalam kitab Bapak, kitab suci Bapak sebagai seorang Muslim." Maka sang miliarder ini pun dalam keadaan bengong 1000 bahasa dengan memandang sang dokter Swiss itu dengan penuh keheranan. Dan dia rasa ingin cepat-cepat ingin tahu apa yang diucapkan oleh
profesor dokter itu kepadanya. Di dalam ajaran agama Islam, setiap berwudu itu dianjurkan untuk menghirupkan air ke hidung sampai air itu terasa di ubun-ubun. Inilah obat Bapak, tak perlu obat yang lain. Kemudian sang miliarder ini melakukannya setiap dia melaksanakan wudu mau sholat, ataupun bukan untuk sholat. Setiap dia berwudu, dia menghirupkan air ke hidungnya sampai terasa di ubun-ubun. Dan akhirnya Bapak sang miliarder itu pun sembuh total. Saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, tentu kita berwudu, yang pertama kita anjurkan membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita membasuh kedua tangan kita sampai pergelangan, sambil menggosok-gosoknya, sambil menyelang-nyelangi jari jemari kita. Dan setelah itu kita dianjurkan untuk bersiwak, menggosok gigi. Dan setelah itu kita pun beristinsyak, memasukkan air ke hidung kita, menghirupnya sampai terasa ubun-ubun dan mengeluarkannya. Baru kita membasuh wajah kita, membasuh kedua tangan kita, menyapu rambut kita, dan membasuh kedua kaki kita. Semua apapun yang kita lakukan itu dalam berwudu, itu banyak hikmah di dalamnya. Termasuklah itu mengobati segala bentuk penyakit. Penyakit itu yang mungkin sangatlah hebat penyakitnya, yang membutuhkan banyak biaya, tapi ternyata setelah dilaksanakan wudu itu dengan sempurna sesuai dengan anjuran Nabi dalam berbagai hadis, insya Allah itu banyak hikmah dalamnya, termasuklah menyembuhkan atau menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Yang ketiga, laula an asyukku ala ummati la amartuhum an yuakhirul isya ila sulsil lail au nisbihi. Kalaulah tidak memberatkan umatku, benar-benar aku akan perintahkan mereka untuk mengundurkan sholat isya sampai pada sepertiga malam atau pertengahan malam, kalau tidak memberatkan umatku. Sholat isya itu sholat awal waktu. Tentu saat ini sekitar jam 8 kurang sudah azan. Itu sholat awal waktu. Inna sholata kanas alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu memiliki waktu yang telah ditetapkan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. Dalam hadis yang lain, dalam pelaksanaan sholat ini, itu sangat dianjurkan kepada kita untuk melaksanakannya sholat di awal waktu. An ummi Farwata qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Dari Ummi Farwah, ia berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul a'mali afdal, amalan apakah yang paling afdal, amalan apakah yang paling utama? Qala, beliau bersabda, as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya. Hadis riwayat Abu Daud
At-Tirmidzi. Saudaraku, sholat subuh itu lebih baik di awal waktu. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib itu lebih bagus di awal waktu. Tapi kalau sholat isya, kalaulah tidak memberatkan umatku, akan kuperintahkan mereka untuk mengundurkan pelaksanaan sholat isya di sepertiga malam atau pertengahan malam, kalau tidak memberatkan umatku. Dari Abu Sa'id katanya, kami tunggulah Rasulullah SAW pada suatu malam untuk melaksanakan sholat isya, hingga berlalulah kira-kira sebagian malam. Ulasnya pula, maka Nabi pun datanglah dan sholat bersama kami. Sabdanya, ambillah tempat dudukmu masing-masing, walau orang-orang telah menempati ketiduran mereka, dan kamu berada dalam sholat semenjak saat menunggunya. Kalau bukanlah karena kedoipan orang yang lemah, halangan dari orang yang sakit, serta keperluan dari orang yang berkepentingan, tentulah akan saya undurkan sholat isya ini hingga sebagian dari waktu malam. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, dan Ibnu Khuzaimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma innahu laisa fin naum. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa itu tidaklah lalai. Amma innahu laisa fin naum tafritun, innamat tafritu ala ma lam yusalli sholah hatta yazi'u waqtus sholatil ukhra. Ketahuilah, orang yang tertidur itu bukanlah lalai. Yang dikatakan lalai adalah orang yang masih belum sholat hingga datang waktu sholat lainnya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dalam hadis riwayat Muslim itu, beliau menjelaskan bahwa orang yang tertidur itu bukanlah dikatakan lalai, tapi yang dikatakan lalai adalah orang yang tidak sholat hingga datang waktu sholat lainnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli zuhri bil hajirati. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur ketika hari amat panas setelah tergelincir matahari. Wal asra wasyamsu takiyah. Beliau salat asar ketika matahari sedang bersih. Wal maghriba iza wajabatis syam. Dan dia melaksanakan salat maghrib ketika matahari terbenam. Wal isya'a ahya yuakhiruha wa ahyana yuazzilu iza ra'ahum ijtama'u azala wa iza rawahum abta'u akhar. Kalau sholat isya, kadang-kadang beliau undurkan dan kadang-kadang dimajukan. Bila ia telah dilihatnya orang-orang berkumpul, maka ia segerakan, dan kalau dilihatnya mereka terlambat, maka ia undurkan. Begitulah pelaksanaan sholat isya di zaman Rasulullah SAW. Kadang Rasulullah mengundurkannya, kadang dimajukan. Dimajukan kalau sudah berkumpul, maka disegerakanlah pelaksanaannya di awal waktu. Dan jika para sahabat belum berkumpul, maka
pelaksanaan sholat isya itu diundurkan, tidak lagi di awal waktu, bisa sepertiga malam atau bisa pada pertengahan malam. Wasubuha kanu au kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolliha bi golas. Sedang sholat subuh mereka atau Nabi kita Muhammad SAW melakukannya pada saat gelap di akhir malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Jadi pelaksanaan sholat isya itu kalau ditanya di mana yang paling utama, di awal waktu atau sepertiga malam atau tengah malam, itu jawabannya adalah lebih bagus dan lebih utama pada sepertiga malam dan pertengahan malam pada pelaksanaannya. Kalau tidak memberatkan umatku, sholat di awal waktu sholat isya bagus, tapi jauh lebih bagus pelaksanaannya kalau tidak memberatkan kita, yaitu pada sepertiga malam atau pertengahan malam. Begitu juga lah saudaraku ketika pelaksanaan sholat fardu zuhur. Rasulullah SAW pada cuaca yang sangat panas diakhirkannya sholat zuhur sampai waktu dingin karena panas yang sangat, merupakan hawa panas neraka jahanam. Jadi ketika keadaan panas itu sholat zuhur Rasulullah itu bukan awal waktu, tapi ditunggu Rasulullah dulu keadaan dingin baru dilaksanakan sholat zuhur. Jadi tergantung pada keadaan. Tapi pada umumnya sholat itu yang lebih baik adalah di awal waktu, kecuali sholat isya. Inilah saudara-saudaraku 3 amalan yang sangat dianjurkan kepada kita untuk melaksanakannya kalau tidak memberatkan kita, yaitu kita bersiwak, menggosok gigi setiap kita berwudu. Yang kedua, setiap kita mau sholat fardu itu dianjurkan berwudu, walaupun wudu kita belum batal. Kan ada kadang-kadang kita tahan wudu kita dari maghrib sampai isya. Di mana lebih baik, berwudu kembali atau langsung sholat? Maka itu lebih baik berwudu kembali kalau tidaklah memberatkan umatku. Dan kemudian mengundurkan sholat isya pada sepertiga malam atau pertengahan malam. Inilah 3 amalan, mudah-mudahan dapat kita pahami dan dapat kita amalkan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua pemahaman yang benar tentang pelaksanaan ibadah kita, termasuk dalam melaksanakan wudu, sholat, dan amalan-amalan lainnya. Karena melalui ibadah inilah kita insya Allah dapat menghambakan diri kita sepenuhnya kepada Allah melalui ibadah-ibadah ritual, dan tentu efeknya akan berpengaruh dalam kehidupan pribadi kita, bermasyarakat, berkeluarga, dan bernegara, sehingga kita dengan ibadah itu tidak hanya sekedar kegiatan ritual, tapi kegiatan yang dapat memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik, sehingga kita menjadi rahmat bagi sekalian alam. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau tidak diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak kita menjadi akhlak yang mulia, dan akhirnya akan menjadi rahmat bagi alam semesta. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit billahi taufiq wal hidayah. Billahi fi sabilil haq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.